kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini aku mau menceritakan mengenai kenapa aku bisa berjerawat. Tapi reminder bagi yang belum subscribe, monggo klik tombol subscribe-nya di sini. Setelah itu langsung kita next ke videonya. Oh ya, untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Jadi lanjut, kenapa bisa berjerawat? Waktu itu aku ada di kelas 2 SMP, punya kulit yang rada kayak sawo-sawo gitu loh. Terus kemakan iklan sama yang kata iklan itu, putih itu cantik, jadi kalau mau cantik harus putih. Nah gitu, tapi peringatan nih, reminder ke kalian, kalau kita mau cantik itu nggak harus putih, karena kulit yang cantik itu kulit yang bersih gitu. Bilangnya pengen putih gitu kan, akhirnya cari krim-krim yang nggak jelas gitu untuk memutihkan wajah yang beda gitu ya sama tangan. Terus waktu itu mulai cari-carinya kosmetik ini sih, sabun pencuci muka, cuman sayangnya nggak cocok sama aku, mungkin ada formulasi yang nggak cocok. Mulailah pas di satu SMK itu keluar si jerawat-jerawat, awalnya nggak nyadar, cuman ada temen yang bilang kalau sekarang jerawatan, terus pasti oh iya kok gue jadi berjerawat ya gitu ya mikirnya. Pas di kelas 2 SMK itu lagi parah-parahnya banget, dimana kulit mulai kayak bopeng-bopeng, terus ada beruntusan di jidat, terus yang kayak bisul gitu loh, yang jerawatnya gede-gede banget kayak bisul. Ada yang sebagian kayak mencetin gitu loh, saking gemesnya. Ya udah aku terima aja gitu kan untuk dipencetin itu. Ya terus di situ mulailah, karena dipencetin dia meradang, dia merah gitu kan, cuman memang bekas jerawatnya lebih cepat hilang di pencetin itu kan. Waktu itu nggak tahu kalau ternyata dipencetin itu nggak boleh atau bahaya gitu kan. Lanjut waktu di SMK itu sayangnya nggak punya fotonya sih, karena nggak suka aja gitu ngeliat muka yang jerawatan yang kusam banget gitu kan, jadi aku nggak begitu nge-save. Tapi aku nemu foto ini ada di kuliah waktu awal-awal masuk nguli, masih kelihatan di sini banyak bekas jerawatnya. Jadi di gambar ini aku masih ada kayak bintik-bintik bulat-bulat jerawat gitu sama bekas-bekasnya. Cuman karena pakai filter jadinya nggak kelihatan tuh si jerawat-jerawatnya itu kan. Saking aku yang bener-bener gemes gitu kan, ini gimana caranya ya, sampai aku tuh insecure ya ngelihat temen yang, aku sampai ngeliatin temen sekelas gitu loh, sekelas ceweknya aku liatin satu-satu, wah pada ini apa, pada glowing putih-putih banget gitu kan, kok kayaknya yang jerawatan cuma gue doang nih di sini. Waktu itu sempat mikir kayak gitu. Itu bener-bener sampai sempat mikir kayak gitu karena ngerasa kayak parah banget gitu loh. Ada yang jatuh. Udah karena saking gemesnya, akhirnya carilah krim-krim yang tidak jelas kandungannya, yang aku udah tahu sebenarnya itu berbahaya, cuma masih aku pakai karena penasaran banget gimana nih cara si jerawat hilang. Waktu itu nggak berani untuk pergi ke dokter karena katanya kan kayak bikin ketergantungan atau nanti lepas foto jadi hitam kayak gitu kan. Itu maksudnya mindset itu yang masuk, jadi aku nggak berani gitu. Padahal ya mungkin nggak juga ya, ada beberapa orang kalau kita lihat cocok gitu kan, mereka jadi bersih. Cuman waktu itu aku nggak berani untuk ngambil langkah ke situ. Akhirnya cobalah cari, mulai apa ya, mulai ngeh gitu untuk ngerawat muka gitu kan. Akhirnya carilah di Mbas di Google cara merawat muka nih yang berminyak, keluar cara-cara skincare gitu kan. Kan kalau skincare nggak jauh dari Korea gitu. Akhirnya waktu itu nyoba juga kayak skincare Korea, mulai dari essence-nya, mulai dari serum, toner, semua dicobain. Cuman ada sih beberapa yang lokal aku cobain dan itu cocok gitu. Nah pas ke beralih ke skincare Korea ini, ada beberapa yang cocok, ada beberapa yang nambah purging gitu ya, nambah ngeluarin si jerawat. Contohnya ada di foto ini parah banget, bisa sampai keluar merah-merah gitu, ditambah apa sih namanya, bopengnya tuh tambah kelihatan lagi kan. Cuma emang di sini juga kondisi lagi sakit. Ini tuh masih nyari-nyari skincare gitu buat ya ngilangin lah ya si jerawat sama bekas-bekasnya gitu. Ini kok bisa makin merah-merah, bisa makin kayak gini nih, kenapa gitu kan. Terus sempat ada lah maksudnya orang-orang yang
bilang sampai sini deh sampai kayak gitu, terus bilang aku tahu ya, terus dia bilang gini, aku tahu semua wanita tuh mau cantik kan, aku punya rekomendasi buat kamu. Dia bilang kayak gitu. Aku juga penasaran, terus sempat di dalam hati mikir, emang separah itu ya jerawat dia sampai gue dipanggil cuma berduaan doang udah kayak mau ngomongin bisnis gitu kan. Ya tapi bersyukur masih ada orang yang peduli gitu kan untuk ngasih tahu produk-produk apa nih kira-kira, coba deh. Dia di situ ngomong coba ini, coba itu, ya udah. Tapi nggak dicoba. Masih dengan perjuanganku aku jadi nggak sama sekali pakai krim-krim dokter atau krim-krim pencerah itu pakai, cuman mulailah sadar untuk nggak pakai kayak krim-krim pencerah yang nggak jelas gitu kan. Terus ada lah beberapa kandungan-kandungan di dalam si kosmetik atau di dalam skincare yang cocok nih buat kayak muka-muka berminyak, muka berjerawat. Mulailah cari-cari di YouTube, belajar mengenai gimana nih caranya si muka berjerawat, gimana cara menangani muka berjerawat. Mungkin terkesan lebay gitu ya, nggak tahu sih, mungkin buat sebagian orang ya lah muka kayak gitu ntar hilang gitu. Cuman kalau kalian bisa merasakan waktu itu di posisi kita yang berjerawat di tengah-tengah orang yang bersih gitu ya, jadi nggak bersyukur gitu. Jadi kayak selalu mikir gimana caranya. Kenapa selalu mikir kayak gitu? Karena pastilah ada kata-kata dari orang yang kurang mengenakan hati gitu ya. Contohnya kayak, nonton nggak ya? Enggak lah ya, enggak. Contohnya kayak waktu itu dibilang kayak ondel-ondel karena pipi terlalu merah, ada yang bilang kok muka lo jadi rusak, ada yang bilang muka lo bisulan, ada yang bilang bakal meletus, emang gua gunung Merapi meletus. Nah itulah keluar makanya kata-kata gimana caranya. Cuman dari situ terima kasih banyak, jadi termotivasi untuk gimana cara menghilangi jerawatnya gitu. Kalau nggak ada mereka ya kita nggak termotivasi gitu ya kan, gimana ya udah kita enjoy gitu sama muka kita yang begitu, padahal mah ya lama-lama nggak jelas nih video ya, mohon maaf nih. Udah lanjut. Terus pernah minder banget, pernah dong. Minder itu pasti banget, apalagi waktu pertama-tama kenal sama orang-orang baru atau sama lawan jenis gitu kan, maksudnya sama cowok. Kayak di pikiran tuh gini, ini orang baru pertama kali lihat gue, gimana ya muka gue parah kali ya gara-gara jerawatan nih, nggak mau ngobrol kali ya sama gue gara-gara gue jerawatan, nggak mau ini ya, semuanya pokoknya ada dalam pikiran yang ngebuat diri ini bener sih jadi ada rasa pedenya tuh kurang gitu, rasa kepercayaan dirinya tuh kurang tuh ada gitu. Terus ya udah alhamdulillahnya berkat kepo gitu ya, gimana caranya untuk menghilangkan ini si jerawat, cari di YouTube, cari apalagi kan gampang ya, mudah gitu untuk mencari informasi. Akhirnya jerawat-jerawat itu pun terhempas. Tapi yang harus kalian ingat, terhempasnya itu nggak cuma sehari, 2 hari terhempas tuh nggak. Ini aku berkali-kali, bahkan sampai bertahun-tahun untuk menghilangkan si jerawat. Tapi bekas jerawat aku aja masih ada ya, bisa kalian lihat. Ini ya, masih ada bekasnya. Yang kalian bisa bayangin betapa dulu jerawatnya itu rada parah gitu. Sampai sekarang bekas jerawatnya masih ada. Tapi yang nggak boleh kalian lupa juga ya, bahwa ujian itu kan bisa datang dari mana aja nih. Kemungkinan dengan muka kita yang berjerawat, itu ujian bisa datang dari situ. Kayak nih, saya kasih ke kamu muka yang berjerawat, kira-kira kamu sabar nggak? Kira-kira kamu ikhtiar nggak untuk mencari? Gitu kan, karena ujian bisa dari mana aja gitu. Yang paling pasti tips dari aku, coba skincare nggak perlu mahal. Cari aja maksudnya yang kira-kira cocok gitu ya. Terus pola-pola tidur, atau mungkin gorengan yang tadinya banyak banget itu dikurangin, atau mie yang sering banget itu rada-rada dikurangin. Terus sama banyak-banyak
ikhtiar ya, banyak-banyak berdoa, ya Allah semoga nih jerawat cepet hilang gitu kan. Semoga jerawat cepet hilang, biar clean, biar bersih kayak oni-oni Korea gitu. Dan sampai sekarang pun aku masih berjuang untuk mencari cara untuk menghilangkan bekas-bekas jerawatnya. Jadi kita semangat aja untuk mencari ikhtiar lagi ya kan, untuk gimana muka nih biar tambah-tambah bersih, bersinar, sunlight. Sekian dulu cerita dari kenapa aku bisa berjerawat, apa yang aku alami, dan aku insecure atau enggak, atau gimana. Mohon maaf kalau misalkan nggak nyambung atau mungkin ngebosenin, mohon maaf sekali. Tapi untuk kalian di luar sana yang masih berjerawat, semangat, pasti jerawat itu akan hilang. Oke, asal ikhtiar. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk diklik subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.